Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan materi mengenai pembentukan perilaku konsumen. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Salva Agustina, saya sebagai moderator di sini dan ini rekan-rekan saya. Saya Putri Alpia Zahra. Saya Septia Maharani. Saya Sofina Ptasari. Saya Siti Ainur Fadilah. Saya Fareliana Dwi Revani. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Putri Alpia Zahra. Kepadanya dipersilakan. Materi yang pertama yaitu proses pembentukan perilaku konsumen retail. Yang pertama yaitu memahami kebutuhan pribadi. Contohnya kebutuhan primer yaitu sandang, pangan, papan. Kebutuhan sekunder yaitu buku tempat tidur. Dan tersier yaitu perhiasan. Yang kedua yaitu pencarian informasi. Ketika mencari sumber atau informasi, seorang pembeli atau konsumen dapat melakukannya dari diri sendiri maupun dari orang lain, seperti masukan, sharing, pengalaman, dan sebagainya. Biasanya orang yang memberi masukan tersebut akan menunjukkan toko retail yang menyediakan kebutuhan yang sedang mereka butuhkan. Yang ketiga yaitu mengevaluasi alternatif. Seorang pembeli atau konsumen tersebut melakukan berbagai kegiatan evaluasi segala alternatif keputusan dan informasi yang sudah diperoleh. Yang keempat yaitu keputusan pembelian. Perihal waktu yang diberikan dalam proses pengambilan keputusan ini pada umumnya tidak sama. Hal tersebut tergantung dari hal yang perlu dipertimbangkan dalam proses pembelian atau pengambilan keputusan tersebut. Yang kelima yaitu evaluasi pasca pembelian. Evaluasi yang dilakukan mencangkup pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti barang tersebut sudah sesuai dengan harapan, sudah tepat guna, tidak mengecewakan, dan sebagainya. Hal ini akan menimbulkan sikap kepuasan dan ketidakpuasan barang oleh konsumen sehingga akan berdampak pada pengeluaran pembelian barang atau tidak di waktu yang akan datang. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Putri Alpia Zahra. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Septia Maharani. Kepadanya dipersilakan. Materi yang kedua yaitu D. Proses keputusan pembeli. 1. Proses pengambilan keputusan pembeli retail terhadap produk baru. A. Sadar pembelian retail sadar akan produk baru tetapi kekurangan informasi mengenai. B. Tertarik. Pembelian retail menjadi tertarik untuk mencari informasi mengenai produk baru. C. Evaluasi. Pembeli retail harus mempertimbangkan produk baru tersebut masuk akal atau tidak untuk dikonsumsi. D. Mencoba. Pembeli retail mencoba produk baru tersebut dalam skala kecil untuk meningkatkan perkiraan nilai produk tersebut. E. Adopsi. Pembelian retail memutuskan secara penuh dan teratur menggunakan produk baru. Sekian dari saya, kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk saudari Septia Maharani. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Sofi. Kepadanya dipersilakan. Peran pembelian. Berikut ini disajikan 5 peran yang dimainkan orang dalam keputusan pembeliannya di toko retail. Yang A. Pencetus. Pencetus adalah orang yang pertama kali mengusulkan gagasan untuk membeli produk atau jasa di toko retail. B. Memberi pengaruh. Seseorang yang sarannya atau pandangannya mengaruhi keputusan dalam melakukan pembelian barang atau jasa. Yang C. Pembelian keputusan berupa orang yang mengambilkan keputusan mengenai setiap komponen keputusan pembelian, apakah membeli, tidak membeli, bagaimana cara membeli, dan di mana akan membeli. Yang D. Pembelian. Pembelian adalah orang yang membutuhkan barang di toko, kemudian membeli barang tersebut. Yang E. Pakai merupakan orang yang membutuhkan dan mengonsumsikan atau membutuhkan barang atau jasa tersebut. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Sofi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Ainur Fadilah. Kepadanya dipersilakan.
3. Perilaku pembelian. Perilaku pembelian yang rumit. Langkah pertama, pembeli di toko retail berusaha mengembangkan tentang produk tertentu. Langkah kedua, pembeli di toko retail membangun sikap tentang produk tersebut. Langkah ketiga, pembeli di toko retail membuat pilihan pembelian yang cermat. B. Perilaku pembelian pengurang ketidakkenyamanan. Biasanya pembeli di toko retail akan berbelanja dengan berkeliling untuk mempelajari merek yang tersedia terlebih dahulu. Jika konsumen menemukan perbedaan antara merek tersebut, dia mungkin memiliki harga yang lebih tinggi. Terdapat pula konsumen atau pembeli di toko retail tersebut. Apabila menemukan perbedaan kecil, mereka mungkin akan membeli semata-mata berdasarkan harga yang lebih murah. C. Perilaku pembeli karena kebiasaan. Para pembeli di toko retail biasanya membeli barang karena kebiasaan memakainya untuk keperluan sehari-hari. Dalam waktu lama, biasanya perilaku pembeli atau konsumen retail tidak secara luas mencari informasi tentang merek, yang mengevaluasi karakteristik merek dan memutuskan merek yang akan dibeli. Bagian D. Perilaku pembeli yang mencari variasi. Para pembeli retail juga berusaha melakukan pembelian dengan variasi barang yang berbeda supaya tidak jenuh dengan barang yang dibeli. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Siti Ainur Fadila. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Farlena Dwi. Kepadanya dipersilakan. 4. Perilaku pasca pembelian. A. Tindakan pasca pembelian. Pengecer harus menjaga komunikasi yang efektif dengan para pembeli dan memberikan tindakan-tindakan yang meningkatkan kepuasan konsumen. B. Pemakaian dan pembuangan pasca pembelian. Jika konsumen membuang produk retail, harus mengetahui alasan mereka membuangnya. C. Keputusan pasca pembelian. Tingkat kepuasan pasca pembelian menunjukkan bahwa para pengecer harus menyebutkan kualitas produk sebenarnya. Dengan demikian, konsumen akan merasa puas atau merasa tidak tertipu. 5. Tipe-tipe proses pembelian konsumen. A. Proses kompleks. Decision making. Proses ini terjadi apabila keterlibatan kepentingan pada pengambilan keputusan. Contohnya, pengambilan keputusan membeli produk minuman botol. Dalam kasus seperti ini, konsumen secara aktif mencari informasi untuk mengevaluasi dan mempertimbangkan pilihan beberapa merek dengan menetapkan kriteria tertentu seperti minuman botol berupa teh, sirup, ataupun air mineral. B. Keputusan brand loyalty. Saat membeli di toko retail, mungkin akan membeli barang dengan pilih berulang-ulang. Konsumen belajar dari pengalaman di masa lalu dan membeli yang memberikan kepuasan dengan sedikit atau tidak ada proses pertimbangan dalam pengambilan keputusan. E. Kepuasan konsumen. Nilai guna atau utilitas adalah kepuasan yang diperoleh konsumen karena mengkonsumsi barang atau jasa. Berikut penggolongan nilai guna suatu barang atau jasa. 1. Nilai guna total atau total utility merupakan nilai kepuasan secara keseluruhan yang didapat konsumen dalam mengkonsumsi suatu barang atau jasa. Pada nilai ini, jumlah yang dikonsumsi sama dengan nilai guna totalnya. 2. Nilai guna marginal atau marginal utility merupakan pertimbangan nilai kepuasan yang didapat konsumen sebagai akibat dari pertambahan jumlah barang atau jasa yang dikonsumsi. 3. Nilai guna menurun atau diminishing utility biasa disebut hukum Gaussian, yaitu menurunkan suatu nilai guna barang atau jasa telah mencapai titik kepuasan tertentu. Dengan kata lain, nilai guna suatu barang atau jasa jika dikonsumsikan terus-menerus, mula-mula nilai guna meningkat, namun secara perlahan menurun, dan pada akhirnya akan terjadi kejenuhan. Misalnya, makanan yang kita makan pada saat lapar memiliki kepuasan yang tinggi dan akan mengalami penurunan ketika makanan tersebut dimakan tidak pada saat sedang lapar. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Farlena Dwi. Kesimpulan yang dapat diambil, kita dapat mengetahui materi proses pembentukan perilaku konsumen retail, proses keputusan pembeli, dan kepuasan konsumen. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.